Bab 171. Selamat datang Raja Baru. Sander Ye mengembus napas, sungguh sulit. Kaisar Pedang Agung. Biarpun sudah jadi semi Kaisar Pedang Agung, dia tahu sulit maju. Masalahnya dia kayak terpanggang. Dia harus mencapai Kaisar Pedang Agung. Pedang Hangdao bergetar, seolah mengatakan sesuatu. Sander Ye berkedip, maksudmu, aku mengerti. Pagoda kecil berujar, apa kamu mengerti maksud dia? Sander Ye mengangguk, ya. Pagoda kecil penasaran, apa yang dia bilang? Sander Ye berujar, dia bilang, suruh Tuan Pagoda bantu dan berikan beberapa teknik Budo, setidaknya tingkat sederhana. Pagoda kecil berujar, kamu mengawur. Kamu jahat, kamu dan ayahmu. Dia terdiam. Sander Ye penasaran, Tuan Pagoda, apa ayahku juga jahat? Pagoda kecil berujar, nggak jahat. Lalu dia berkata dalam hati, baru aneh. Sander Ye berpikir lalu berujar, Tuan Pagoda, bagaimana caranya mencapai Kaisar Pedang Agung? Sesudah pagoda kecil diam lama, dia berujar, jangan berpikir begitu. Ranah ilmu pedang dipahami bukan dilatih, nggak bisa diburu-buru. Cara melatih adalah mendapatkan, itu memohon, kalau memahami adalah tercerahkan, itu mengerti. Kalau melekat, kamu akan jatuh ranahnya. Jadi, kamu harus menjaga pikiranmu biasa saja dan nggak terpengaruh dunia luar. Tanpa perubahan niat awal, kamu bisa tak terkalahkan. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, apa yang dikatakan senior ini bagus. Pagoda kecil tanpa sadar berujar, apa yang dia katakan cukup. Dia segera berhenti. Alamak, dia jatuh ke perangkap bocah itu lagi. Sander Ye tersenyum, dia nggak bicara, tapi menenangkan diri dan mencerna dengan cermat. Ranah ilmu pedang bisa dipahami tapi nggak bisa dilatih. Cara melatih adalah mendapatkan, itu memohon, kalau memahami adalah tercerahkan, itu mengerti. Di pagoda kecil, terdengar suara misterius, pedang Hangdao, memang mudah merusak ranahnya. Pagoda kecil berujar, aku nggak berani bilang. Suara misterius tertawa, tapi untungnya, bocah ini berkarakter bagus dan disiplin. Jadi, biarpun punya pedang ilahi seperti pedang Hangdao, dia nggak lupa diri. Sebaliknya, dia sering evaluasi, nggak mudah. Pagoda kecil tersenyum, apa kamu mau terima sebagai muridmu? Sesudah hening lama, suara misterius berujar, dia sudah mengambil jalan yang tak terkalahkan. Pagoda kecil tersenyum, apa salahnya? Kamu tetap bisa ajari. Suara misterius berbisik, apa kamu sadari, mungkin hanya bibinya yang pantas mengajari bocah ini. Pagoda kecil diam. Di Akademi Guanxuan, Paviliun Selatan. Gessi Ye meletakkan koran Guanxuan, lalu berbaring di kursi malas dengan mata tertutup. Angin sepoi-sepoi bertiup, sudut gaunnya terangkat. Di samping Gessi Ye, si wanita cantik berujar, aku nggak menduga dia adalah Kaisar Pedang Agung. Gessi Ye tersenyum dan diam. Si wanita cantik menatap Gessi Ye sembari berujar, nak, apa orang pilihan takdir benaran akan dikalahkan? Gessi Ye berujar, apa Master Pedang Dunia pernah kalah? Si wanita cantik tertegun. Gessi Ye tersenyum, sebenarnya dia pernah kalah. Tentu saja, dia mungkin nggak pernah dikalahkan pemuda. Dia membuka mata, tapi sinar matahari silau, jadi dia menutup mata lagi, dan berujar, bahkan kalau kalah, apa salahnya? Siapa yang bilang orang pilihan takdir nggak terkalahkan? Karena dua generasi orang pilihan takdir sebelumnya, Targolu berpikir dia nggak boleh gagal. Dengan pikiran ini, dia menanam iblis dalam hati. Iblis hati. Si wanita cantik berujar, dia adalah orang pilihan takdir. Gessi Ye berujar, identitas itu kayak pedang bermata dua.
Kalau digunakan dengan baik, dia tak terkalahkan. Kalau digunakan dengan buruk, akan merusak keyakinan hati. Hati dia sudah hancur dalam pertempuran dengan Tuan Muda Sander di negara es. Kenapa? Karena dia merasa nggak boleh kalah, maka dia menanam iblis dalam hati. Iblis itu adalah Tuan Muda Sander. Dia menggeleng, inilah sebabnya dia bilang begitu. Ada dia, nggak ada Tuan Muda Sander. Ada Tuan Muda Sander, nggak ada dia. Tapi sekarang, ada dua cara untuk menyingkirkan iblis hati. Yang pertama, pahami diri sendiri, tundukkan hatinya, dan hadapi kekurangan dengan tenang. Cara kedua adalah membunuh Tuan Muda Sander. Si wanita cantik diam. Gessie Ye berujar, dia memilih yang terakhir. Sekarang, dia mendesak dirinya ke tepi tebing. Sekarang kalau dia maju, dia akan mencapai langit. Kalau dia mundur, dia akan turun ke dunia. Si wanita cantik menatap Gessie Ye, siapa yang lebih kamu yakin? Gessie Ye bahkan gak berpikir dulu, Tuan Muda Sander. Si wanita cantik mengernyit, kenapa? Gessie Ye terkekeh dan berujar, apa kamu masih ingat ketika aku berlatih dengannya? Si wanita cantik mengangguk, tentu saja. Gessie Ye berujar, dia kalah dariku, tapi nggak putus asa atau nggak rela. Sebaliknya, dia meminta nasihatku dengan rendah hati. Dia nggak peduli menang atau kalah. Di dunianya, kemenangan itu bagus, tapi kalah juga nggak masalah. Si wanita cantik bingung, kenapa kalah nggak masalah? Gessie Ye tersenyum, karena dengan kalah, dia bisa melihat masalah dan kekurangan. Kalau benaran tak terkalahkan, mana bisa meningkatkan diri? Orang yang benaran tak terkalahkan sangat kesepian. Mereka pasti nggak mau tak terkalahkan, mereka mau dikalahkan. Ini isi hati Master, Tuan Muda Sander punya hati Master begini. Si wanita cantik berujar, apa orang pilihan takdir nggak punya? Gessie Ye berujar, identitasnya istimewa jadi dia merasa hanya boleh menang, bukan kalah. Bukan dia yang berpikir begitu, semua orang juga berpikir begitu. Dia kayaknya teringat sesuatu, jadi mengernyit, yang kucemaskan adalah faksi pendukungnya. Si wanita cantik bingung, faksi pendukungnya. Gessie Ye mengangguk, tim kepentingan besar sudah terbentuk di belakang orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir nggak boleh dikalahkan. Kalau kalah, bagaimana dengan mereka? Apalagi sekarang Pavilion Xianbao, Sekte Galaksi, dan Sekte Masa Depan sudah kalah. Dia sekarang mewakili kepentingan keluarga dan Sekte Bangsawan, mereka nggak akan membiarkan dia kalah. Si wanita cantik terlihat muram, mereka nggak bisa berulah selama kompetisikan. Itu terlalu merajalela. Gessie Ye berujar, kamu nggak mengerti mereka. Ketika manfaat besar, apa yang nggak berani mereka lakukan? Jangankan berulah, bahkan memberontak pun mereka berani. Si wanita cantik menggeleng, dengan penindasan akademis, beraninya mereka memberontak. Gessie Ye berujar, orang pilihan takdir punya identitas khusus dan segel tahu. Kalau mereka memimpin orang pilihan takdir memberontak, itu bisa diterima. Si wanita cantik berujar, kabinet masih ada. Gessie Ye berujar, ada orang di kabinet yang berpihak pada orang pilihan takdir. Si wanita cantik tertegun. Gessie Ye berujar, sebenarnya yang terpenting adalah 4 keluarga besar. Kalau 2 dari 4 keluarga besar memihak dia nggak perlu memberontak, dia bisa langsung menekan kabinet dan mengontrol suara kabinet. Ditambah dengan dukungan Pavilion Xianbao, dia ada dana dan orang. Dia duduk, kalau klan Go dan klan Yue mendukungnya, dia 90% bisa jadi dekan. Si wanita cantik bertanya, 10%. Gessie Ye bersikap serius, Master Pedang Dunia muncul dan menyangkal dia, atau kakak senior Krill bangun dan menyangkal dia. Si wanita cantik tersenyum getir,
Sudah lama keduanya nggak muncul bersama. Gessie Ye berujar, selanjutnya, Targo Lu pasti akan memenangkan hati keempat keluarga besar. Selama dia mendapat dukungan dari keempat keluarga besar, maka situasi sudah pasti. Dia berdiri dan pergi. Si wanita cantik tertegun, lalu berujar, mau kemana? Gessie Ye berujar, pergi ingatkan Tuan Muda Sander. Si wanita cantik tercengang. Ketika Gessie Ye hendak keluar dari halaman, aura mengerikan menguncinya. Satu orang tua berjubah hitam muncul di depan Gessie Ye. Ketua Gessie, tanpa keputusan kabinet, kamu nggak boleh keluar. Gessie Ye perlahan mengepalkan tangan kanan. Si tua berjubah hitam berujar, Ketua Gessie, Ketua Kabinet Li nggak berniat buruk padamu. Jangan lakukan apapun yang akan membuat lawan mengalahkanmu. Sesudah berbicara, dia menghilang. Gessie Ye melirik si wanita cantik, pergi undang Tuan Muda Sander datang menemuiku. Si wanita cantik mengangguk, ya. Dia pergi. Gessie Ye terlihat cemas. Masalah membesar. Faksi bangsawan dan faksi sekte bermasalah dengan Sander Ye. Mereka nggak akan mendukung Sander Ye. Begitu mereka mendukung orang pilihan takdir, maka orang pilihan takdir nggak boleh dikalahkan Sander Ye. Ketika manfaat mencapai tingkat tertentu, keluarga dan sekte bangsawan akan jadi gila. Lagi pula, Master Pedang Dunia belum muncul dengan tubuh asli selama 30 juta tahun. Kabinet. Eka Li lagi menangani tugas, dia adalah asisten kepala jadi punya banyak tugas. Tetua Zhang menghampiri Eka Li, lalu memberi hormat, masalah ini sangat besar, apa kabinet benaran gak mau menekan? Eka Li tersenyum, bagaimana cara tekan? Tetua Zhang diam. Eka Li menggeleng, gak bisa ditekan. Sesudah Targo Lu masuk akademi, dia membentuk geng. Tujuannya jelas, yaitu jadi dekan akademi. Sekte serta keluarga yang mendukungnya juga punya tujuan yang jelas, mereka mendapatkan keuntungan besar. Lagi pula, ketika Master Pedang Dunia mendirikan akademi, dia mendukung sejumlah besar keluarga bangsawan super dan sekte super. Dia menggeleng dan tersenyum. Tetua Zhang berujar, banyak pendukung Targo Lu bagi kabinet. Dia melirik Eka Li, lalu berujar, apa kamu mau memanggil sekelompok pengawal Guanxuan dan prajurit Tao dari medan perang maya nyata? Eka Li tersenyum, aku ada rencana, jangan cemas, lakukan tugasmu. Tetua Zhang ragu-ragu, lalu mengangguk dan pergi. Eka Li mengambil lukisan Sander Ye. Sesudah melihatnya lama, dia menoleh ke jendela dan berujar, bocah ini cakap. Dia mengangkat rambutnya, uban terlihat samar-samar, dia tersenyum, aku menjaga dunia ini begitu lama untukmu, saatnya diakhiri. Dia menyimpan lukisan dan matanya jadi dingin, pelayan, kirimkan perintah pada Anyo Dekan, minta dia kembali ke pusat dengan semua master teratas dari akademi tersembunyi, bilang suruh dia datang menyambut raja baru. Dia berujar lagi, jangan sampai keluarga atau sekte bangsawan tahu. Dalam kegelapan, si tua pergi. Menyambut raja baru dan menghilangkan perselisihan internal. Bersambung. Bab 172. Garis keturunan iblis gila muncul. Sekte pedang, di Gunung Kongsuan. Di belakang Gunung Kongsuan ada ratusan ribu gunung yang tak berujung dan megah. Dini hari, Sander Ye berdiri di tepi tebing Gunung Kongsuan. Dia melihat pegunungan diselimuti awan, terlihat samar, dan kicauan pedang terdengar sesekali. Di ujung langit, fajar perlahan menembus lautan awan. Menenangkan hati. Ucapan pagoda kecil kemarin kayak wahyu. Ilmu pedang bisa tercerahkan tapi nggak bisa dilatih. Kultivator pedang nggak boleh terobsesi, obsesi adalah iblis hati.
Ada orang bisa menaklukkan iblis hati, mengubah obsesi jadi motivasi, sukses hanya dengan satu niat. Tapi lebih banyak orang yang terbelenggu obsesinya dan terjebak seumur hidupnya. Sander Ye tersenyum samar, dia merasa tenang. Benaran tercerahkan. Perjalanan bodoh ibarat mendaki, kian tinggi mendaki, kian sulit, banyak sekali kesulitan, terutama hati. Seringkali, satu langkah ceroboh akan melahirkan iblis, lalu gak akan bisa berbalik. Pertahankan niat awal. Tenangkan hati. Selalu kosongkan dirimu. Mata Sander Ye tertutup, lalu membuka tangan, angin bertiup sepoi-sepoi, rasanya sejuk. Suara langkah kaki terdengar. Sander Ye menarik pikiran dan melihat yang datang adalah Goskar Chen. Sander Ye berujar, kakak seperguruan pertama. Goskar Chen menatap Sander Ye dan mengangguk, jangan banyak pikiran, biasa saja. Sander Ye tersenyum getir, kakak seperguruan tahu. Goskar Chen mengangguk. Hanya dia yang tahu hari itu Sander Ye nggak mencapai Kaisar Pedang Agung. Karena ranah dia paling dekat dengan Kaisar Pedang Agung di Sekte Pedang, dia juga sudah menyentuh ambangnya, jadi dia tahu Sander Ye belum mencapainya. Dia takut Sander Ye terlalu tertekan, hingga jadi obsesi dan memengaruhi hati, jadi dia datang untuk membimbing. Tapi tampaknya Sander Ye tenang saja. Syukurlah. Goskar Chen berujar, ikut aku. Dia pergi. Sander Ye mengikutinya. Dalam perjalanan, saat kultivator pedang bertemu Goskar Chen, pasti akan menghormat. Goskar Chen berpamor tinggi di Sekte Pedang. Goskar Chen mengajak Sander Ye ke kedalaman pegunungan. Sesudah berjalan lama, dia berhenti. Sander Ye melihat ada pedang tertancap. Sander Ye tercengang. Goskar Chen berujar, makam pedang, semua pedang di sini adalah peninggalan leluhur Sekte Pedang. Semua murid Sekte Pedang bisa datang untuk mengambil pedang dan mewarisi ilmu mereka. Sander Ye bertanya, mereka? Goskar Chen mengangguk, mereka sudah wafat. Sander Ye melihat ada jutaan pedang. Banyak yang tingkat ilahi, bahkan ada yang tingkat sederhana. Sangat banyak. Mengerikan. Sander Ye terperanjat, lalu berujar, jutaan kultivator pedang wafat. Goskar Chen melihat pedang sembari mengenang, matanya kosong, ya. Sander Ye bertanya, dunia maya nyata. Goskar Chen mengangguk, sejak pertempuran 30 juta tahun yang lalu, di Sekte Pedang selalu ada saudara seperguruan yang meninggal di dunia maya nyata setiap tahun. Dia berjalan ke sebuah batu besar dengan 8 pedang tertancap. Dia berjongkok dan membelai batu itu sembari berujar, kakak seperguruan semua. Goskar datang melihat kalian. Sander Ye melirik ke 8 pedang itu. Goskar Chen membelakangi Sander Ye, dia melihat ke 8 pedang sambil menangis. Sesudah sekian lama, Goskar Chen berujar, dulu aku yang termuda di Sekte Pedang, sekarang aku yang tertua di generasi muda Sekte Pedang. Sander Ye diam. Goskar Chen berdiri tanpa berbalik. Adik seperguruan Sander, kalau kamu suka pedang di sini, kamu boleh ambil, kamu juga boleh datang ke sini untuk berlatih. Ada jutaan pedang di sini, setiap pedang punya jiwa pedang majikan sebelumnya, kamu bisa bertukar ilmu dengan mereka. Kamu adalah anggota Sekte Pedang, leluhur akan melindungimu. Dia membuka telapak tangan. Sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Sander Ye, ada 300.000 kristal peri. Goskar Chen berujar, saat berlatih di Sekte Pedang, nggak ada yang bisa mencelakaimu. Kalau ada, artinya semua saudara seperguruan di Sekte Pedang sudah mati. Dia terbang dengan pedang dan menghilang. Sander Ye menatap cincin penyimpanan, arus hangat muncul di hati dia. Lalu Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan dan berjalan menuju pedang-pedang. Sembari berjalan,
Sander Ye menutup mata, kayak yang dikatakan kakak seperguruan pertama, dia merasakan jiwa pedang. Jiwa-jiwa pedang berbeda. Ketika jiwa pedang merasakan dia, semuanya cuek awalnya. Sander Ye berhenti dan membungkuk. Junior Sekte Pedang Sander Ye memberi salam pada semua kakak seperguruan. Suasana hening sesaat. Lalu pedang di sekeliling Sander Ye bergetar. Jiwa pedang menyelimuti Sander Ye. Sander Ye maju selangkah. Dia membuka telapak tangan lalu jiwa pedang yang kuat membumbung. Jiwa Kaisar Pedang. Sander Ye membungkuk lagi. Sander Ye memberi salam pada semua kakak seperguruan. Bang! Seluruh tanah makam pedang bergetar kencang. Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Sander Ye. Sander Ye diliputi jiwa-jiwa pedang itu. Mata Sander Ye tertutup. Warisan ilmu pedang. Dia juga punya warisan ilmu pedang, yaitu dari wanita bergaun polos, tapi dia tahu ilmu pedang warisan bibi bergaun polos terlalu dalam untuk dipahami saat ini. Warisan ilmu pedang saat ini sangat membantu dia. Pemilik sebelumnya dari pedang-pedang ini setidaknya adalah dewa pedang, bahkan banyak yang kaisar pedang agung. Wawasan ilmu pedang mereka berharga. Sander Ye merasakan jiwa pedang mengalir ke lautan kesadaran dia kayak air pasang. Dia juga merasakan ilmu pedang dari leluhur sekte pedang. Para leluhur sekte pedang mengajarkan semua padanya. Sander Ye bersila dan mencerna ilmu pedang. Dulu dia berlatih ilmu pedang berdasarkan pemahaman pribadi, Tuan Pagoda hanya bisa menipunya. Pemahamannya tentang ilmu pedang terlalu sederhana dan dangkal. Jadi, dia mau bertemu master kultivator pedang lain dan melihat ilmu pedang mereka. Inilah sebabnya dia datang ke sekte pedang, dia mau tahu lebih banyak tentang ilmu pedang. Mengambil keunggulan semua orang. Sesudah sekian lama menerima konsep ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya, dia mendapat pemahaman baru tentang ilmu pedang. Pagoda kecil bertanya, apa dia bisa menerobos Kaisar Pedang Agung? Sesudah hening sesaat, suara misterius berujar, itu sulit. Sulit mencapai Kaisar Pedang Agung hanya dengan keunggulan dari berbagai ilmu pedang. Kecuali dia bisa sepenuhnya berintegrasi dengan warisan ilmu pedang para kultivator pedang, juga bisa berpegang teguh pada jalan dia. Pagoda kecil berbisik, ikuti jalan dia yang tak terkalahkan dengan teguh. Suara misterius berujar, ya. Pagoda kecil diam. Suara misterius berbisik, ilmu dia sudah terbentuk. Yang harus dia lakukan adalah mempelajari ilmu orang lain, tapi selalu berpegang teguh pada ilmunya. Itulah keteguhan hati seorang master. Kalau bisa dia lakukan, mudah untuk jadi Kaisar Pedang Agung. Kalau sebaliknya, dia mungkin akan dipengaruhi oleh ilmu orang. Sama kayak majikan mudamu, dia terpengaruh pada tahap belakangan, baru pada tahap terakhir dia meneguhkan lagi ilmunya. Pagoda kecil berbisik, aku yakin bocah ini bisa bersikap teguh. Suara misterius berujar, aku juga yakin. Pikiran dia sekeras batu. Ilmu para kultivator pedang ini gak bisa memengaruhinya. Pagoda kecil berujar, ya. Yang kucemaskan malah kekuatan garis keturunannya. Suara misterius bingung, kekuatan garis keturunan. Pagoda kecil cemas, ketika Grace Nalan dan Aurora meninggal, aku pikir garis keturunan dia akan diaktifkan, ternyata enggak. Dia berbeda dari ayah dan kakeknya. Dia terlalu tenang, hingga aku ngeri. Karena semakin tenang, mungkin akan semakin gila ketika garis keturunannya diaktifkan. Kayak orang lugu, dia terlihat lugu, tapi ketika kamu membuatnya kesal, dia bisa lebih gila dari orang gila. Suara misterius diam. Pagoda kecil mengembus napas, gak banyak orang yang bisa menekan garis keturunan iblis gila, terutama dia. Suara misterius berujar, gak masalah. Kalau hari itu tiba, akan kutekan.
Pagoda kecil terperanjat, kamu bisa beraksi. Suara misterius berujar, lalu apa kamu punya solusi lebih bagus? Pagoda kecil diam. Di puncak gunung di suatu tempat, Devon berdiri, di sampingnya ada Targolu. Devon menatap Targolu, Sanderye mencapai Kaisar Pedang Agung, apa kamu yakin bisa mengalahkan dia? Sesudah Targolu diam, dia berujar, bisa bertarung. Bisa bertarung. Bukan bisa menang. Sesudah Devon diam lama, dia berujar, kita harus mendapat dukungan dari keempat keluarga besar. Targolu berujar, tak satu pun dari keempat keluarga besar yang menyatakan sikap. Mereka mungkin mau menunggu. Ketika aku melawan Sanderye, mereka akan mendukung pemenang. Devon mengangguk, mungkin begitu. Targolu menatap Devon, guru, ada solusi. Devon berjalan ke depan Targolu. Dia membuka telapak tangan, botol giok putih muncul. Dia menatap Targolu, tahu apa ini? Targolu menggeleng. Devon menatap Targolu, ini darah Master Pedang Dunia. Targolu tercengang. Devon melihat botol giok putih dan berujar, dalam perang maya nyata, Master Pedang Dunia meninggalkan sedikit darah. Itu diberikan sebagai hadiah pada beberapa monster yang berpartisipasi di medan perang maya nyata untuk meningkatkan kualitas garis keturunan mereka. Leluhurku mendapat setetes darah Master Pedang Dunia. Seolah teringat sesuatu, Targolu heran, guru, kamu. Devon menatap Targolu, kalau mau mendapatkan dukungan dari keempat keluarga besar, segel tahu saja nggak cukup, kamu harus punya garis keturunan iblis gila. Targolu gemetar, guru, apa kamu mau aku berlagak jadi keturunan Master Pedang Dunia? Devon mengangguk. Targolu terperanjat. Devon menatap Targolu, orang yang berprestasi besar nggak melekat pada hal kecil. Akademi terpecah belah jadi nggak sekuat dulu. Kamu adalah orang pilihan takdir generasi ini, kamu bertanggung jawab menjayakan kembali akademi. Targolu mengepalkan tangan. Devon berujar lagi, selama 4 keluarga besar mendukungmu, posisi dekan adalah milikmu. Bahkan kalau Sanderye mengalahkanmu, posisi ini tetap milikmu. Tak tergoyahkan. Targolu memicingkan mata dengan diam. Devon berujar lagi, kamu orang pilihan takdir generasi ini, tanggung jawabmu adalah menjayakan kembali Akademi Guanxuan dan memimpin seluruh dunia. Siapa yang gak menggunakan metode untuk berprestasi besar? Targolu menutup mata, sesudah sekian lama, dia membuka mata, oke. Devon mengangguk, lalu berjalan menuju Targolu. Garis keturunanmu nggak tahan dengan darah iblis gila ini, jadi aku akan menggunakan metode rahasia untuk mencampurkan darah ini dengan garis keturunanmu, lalu menyegelnya. Bila diperlukan, kamu gunakan metode khusus untuk merangsangnya, orang luar akan merasakan garis keturunan iblis gila di tubuhmu. Targolu mengangguk, oke. Devon membuka telapak tangan, botol giok putih terbang, setetes darah keluar, dan meresap di tubuh Targolu. Bang! Dalam sekejap, mata Targolu melebar, tubuhnya terasa akan meledak. Devon segera menggunakan metode rahasia menyegel darah iblis gila di tubuh Targolu. Targolu merasa lebih nyaman. Sesudah sekian lama, Devon berbisik, coba metode rangsangan jiwa. Orang pilihan takdir mengangguk. Dia menggunakan mantra, lalu sinar merah muncul di sekelilingnya. Aura garis keturunan iblis gila. Orang pilihan takdir tercengang. Devon mengangguk, cukup. Targolu cemas, guru, apa orang luar akan curiga? Devon terkekeh, kamu adalah orang pilihan takdir generasi ini, kamu punya segel tahu. Sekarang kamu punya garis keturunan iblis gila, siapa yang berani ragu? Targolu mengangguk. Devon berujar lagi, aku sudah menghubungi beberapa keluarga dan sekte bangsawan, mereka bersedia mendukungmu.
Sekte Galaksi dan Sekte Masa Depan juga akan mengirim master ke pusat. Selain itu, Paviliun Xianbao bersedia memberikan dukungan penuh. 2 bulan kemudian, ketika kamu melawan Sander Ye, kalau kamu bisa membunuhnya, semua orang akan senang. Targo Lu bertanya, bagaimana kalau nggak bisa? Devon tampak tenang, hari itu, dia nggak mati pun harus mati. Targo Lu mengangguk, boleh. Devon berujar lagi, sekarang, semua keluarga dan sekte senasib denganmu. Kita nggak boleh gagal. Demi kepentingan semua orang, kamu harus hidup dan jadi dekan akademi. Targo Lu mengangguk. Devon berujar, ayo pergi ke klan Yue. Targo Lu bertanya, apa klan Yue akan mendukungku? Devon berujar, kalau dulu, mereka pasti nggak dukung, tapi sekarang, mereka pasti akan dukung. Dia menghilang bersama Targo Lu. Nggak lama sesudah mereka menghilang, muncul bayangan virtual. Bayangan virtual melirik langit dengan dingin dan aura pembunuh. Sesudah sesaat, bayangan virtual menghilang. Di kabinet, Ekali yang lagi membaca makalah mendadak mendongak, bayangan virtual muncul di depannya. Bayangan virtual berbisik, mata Ekali jadi dingin. Sesudah sekian lama, Ekali berbisik, Dekan Anyo, terima kasih atas usahamu. Sejak dia tahu identitas pemuda itu, dia memanggil Dekan Anyo dari Akademi Kegelapan kembali diam-diam. Sesudah menerima perintah dari Ekali, Anyo melepaskan tugas dan bergegas kembali. Anyo berujar, Dekan Li, perlu segera menangkap mereka. Ekali menggeleng. Anyo bingung, kenapa? Ekali berujar, Targo Lu butuh pertarungan itu untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, begitu pula dia. Anyo tertegun, lalu berujar, paham. Ekali bertanya, apa kamu sudah panggil semua elit akademi tersembunyimu datang? Anyo mengangguk, 300.000 anggota elit akademi tersembunyi sudah kembali dari dunia maya nyata diam-diam. Jangan cemas, Tuan, nggak ada yang tahu, karena kami selalu beraksi diam-diam, jadi nggak ada yang tahu keberadaan kami. Ekali mengangguk, aku nggak berani menggunakan pengawal Guanxuan dan prajurit Tao, karena banyak penyusup, jadi terpaksa menggunakan orang-orangmu. Anyo membungkuk, terima kasih atas kepercayaanmu, Tuan. Ekali bertanya, berapa banyak orang yang melindungi bocah itu sekarang? Anyo berujar, 36 peri tertinggi, 18 peri Tao, dan 3 peri bulan. Sesudah sekian lama, Ekali berujar, nggak cukup. Anyo tercengang. Ekali berdiri dan berujar, sampaikan perintahku, suruh anggota Aula Baka segera kembali. Anyo mengangguk, baik. Lalu dia hendak pergi. Ekali berujar, tunggu. Anyo menatap Ekali yang berujar, kamu pergi ke dunia maya nyata, cari leluhur klan Yang, beritahu dia bahwa keturunan klan yang super jenius muncul. Dia tahu bagaimana beraksi. Anyo mengangguk dan hendak pergi ketika Ekali berujar lagi, beritahu Jezimu, suruh kembali untuk mengambil alih situasi dan kekang semua Tao langit. Jezimu bersambung.